Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 9 ingin sedikit menjelaskan tentang perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya. Di sini saya sendiri, Putri Rohjani dan Mbak Mardiana. Pertama-tama kami akan menjelaskan apa sih bentuk perusahaan atau badan usaha yang terkait. Yang pertama adalah perusahaan perorangan, yang kedua persekutuan firma, yang ketiga perseorangan terbatas, yang keempat badan usaha milik negara atau BUMN, dan yang terakhir adalah badan usaha milik daerah atau BUMD. Pertama, di sini ada perusahaan perseorangan. Apa sih perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan adalah suatu badan usaha yang dikelola atau dipimpin oleh seseorang secara penuh dan bertanggung jawab akan berjalannya perusahaan itu sendiri. Pada umumnya, bermodal sangat terbatas dan bermodal sangat kecil, tergolong usaha kecil, misalnya toko kecil, warung, bengkel sepeda, dan lain sebagainya. Jadi, perusahaan perseorangan ini adalah suatu badan usaha atau perusahaan di mana seseorang secara penuh bertanggung jawab atas berjalannya perusahaan itu sendiri. Modal yang dikeluarkan sangat kecil dan tergolong usaha kecil. Misalnya itu toko kecil, warung, bengkel sepeda, atau bisa juga dikatakan seperti UKM. Selanjutnya ada persekutuan firma. Persekutuan firma adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan sebuah perusahaan. Pendirian firma ini, para sekutu bersama-sama membuat akte pendirian di depan notaris. Tidak ada pemisahan kekayaan, keuntungan dibagi secara profesional dengan banyaknya modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu. Persekutuan firma ini adalah suatu badan usaha di mana terdiri dari dua orang atau lebih, dan dalam menjalankan perusahaannya, pendirian firma ini para sekutu bersama-sama membuat sebuah akte pendirian di depan notaris. Terus dalam persekutuan firma ini, modal yang dikeluarkan disesuaikan dengan jumlah anggota atau sekutu yang bergabung. Lalu kemudian keuntungannya juga dibagi secara profesional dengan banyaknya modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu tersebut. Selanjutnya ada perseorangan terbatas. Perseorangan terbatas adalah suatu perkumpulan orang-orang yang memiliki hak dan diakui oleh hukum untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Modal terdiri dari saham-saham, pendirian didukung akta resmi dari notaris, disahkan oleh Menteri Kehakiman, dan dimasukkan ke dalam pengadilan negeri. Jadi, perseorangan terbatas atau PT ini adalah suatu perusahaan atau badan usaha di mana setiap dalam mendirikan PT atau perusahaan harus memiliki hak dan diakui oleh hukum untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Dan modal yang dikeluarkan itu terdiri dari beberapa saham. Saham yang dimaksud dapat berupa saham biasa, saham prioritas preference, saham bonus, saham pendiri, dan saham kosong. Lalu, pendirian PT atau perseorangan terbatas ini didukung dengan akta resmi dari notaris, disahkan oleh Menteri Kehakiman, dan dimasukkan ke dalam pengadilan negeri. Selanjutnya ada badan usaha milik negara, BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Pertama ada badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah suatu badan usaha yang dikelola oleh pemerintah dan negara, dimiliki oleh negara, yang modalnya dari negara. BUMN terdiri biasanya dapat berbentuk jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perseorangan terbatas atau PT. Didirikan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dikelola oleh pemerintah, bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Usahanya biasanya bersektor pada pelayanan masyarakat. Nah, BUMN ini di samping usahanya bersifat komersial, BUMN menghasilkan produk
usaha, baik berupa barang atau jasa, untuk melayani masyarakat dan berpusat kepada pemerintah dan negara, yang karenanya sifatnya bersifat kerahasiaan atau keamanannya tidak diserahkan kepada perusahaan. Jadi BUMN itu adalah suatu badan usaha yang pure dikelola oleh negara, di mana modalnya ditanggung oleh negara. Dan hasil dari perusahaan ini adalah bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang sifatnya bersektor pada pelayanan masyarakat. Yang terakhir adalah BUMD. BUMD adalah suatu badan usaha milik daerah yang berupa suatu perusahaan yang ada di daerah yang sesuai berdasarkan perda atau peraturan daerah yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi di atasnya. Jadi BUMD ini atau badan usaha milik daerah adalah suatu badan usaha yang dikelola oleh instansi di suatu daerah, disesuaikan dengan peraturan daerah yang ada di daerah tersebut, dan telah mendapatkan pengesahan atau hak hukum berdasarkan instansi di atasnya. Instansi di atasnya itu bisa berupa peraturan pemerintah atau peraturan pusat. Nah, BUMD ini biasanya modalnya dapat berupa dana dari daerah yang kemudian dibentuk dalam suatu perusahaan yang disesuaikan dengan peraturan daerah dan disahkan melalui peraturan pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Mardiana.